qaulul qail innal ihtifala bil maulidi lam yaf'alhu salafu wa lam yakun bis sadril awwali bahwa bid'atun muharramatun yajibul inkaru 'alaiha. Fal jawabu 'ala dzalika annahu laisa kullu ma lam yaf'alhu salafu wa lam yakun bis sadril awwali bahwa bid'atun muharramatun. Walau kana al-amru kadzalika la haruma jam'a Abi Bakrin wa Umar wa Zaidin radhiyallahu anhum al-Qur'ana wa katabahu bil masahibi khaufan ala diya'ihi bi mautis sahabatil qurra'i radhiyallahu anhum wala haruma jam'a Umar radhiyallahu anhu nasa ala imamin wahidin fi sholatil qiyami ma'a qawlihi ni'matul bid'ati hadhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu syubuhatun waradat haulal ihtifali bil maulidin nabawiyyi syarifi. Subuhatun, keraguan-raguan, waradat yang terjadi, haulal ihtifali sekitar perayaan, bil maulidin nabawi syarifi maulid nabi yang mulia. Subuhatun waradat haulal ihtifali bil maulidin nabawi syarifi, keraguan-raguan yang terjadi di sekitar perayaan maulid nabi yang mulia. Asyubhatul ula qaulul qaili innal ihtifala bil maulidi lam yaf'alhu salafu wa lam yakun fi sadril awwali bahwa bid'atun muharramatun yajibul inkaru 'alaiha. Asyubhatul ula, asyubhatul ula, keraguan yang pertama, qaulul qaili, ucapan orang yang berkata, innal ihtifala bil maulidi, sesungguhnya perayaan maulid itu lam yaf'alhu salafu, tiada pernah mengerjakan ulama-ulama salaf. 300 Hijriah ke bawah itu disebut dengan ulama salaf mutaqaddimin. 300 Hijriah ke atas itu disebut dengan ulama khalaf mutaakhirin. Innal ihtifala bil maulidi lam yaf'alhu salafu, sesungguhnya perayaan maulid tiada pernah mengerjakan ulama-ulama salaf terdahulu. Walam yakun bisadril awali, dan tidak ada pada abad yang pertama.
Fahuwa bid'atun muharramatun, maka ia adalah bid'ah yang diharamkan. Yajibul inkaru 'alaiha, yang wajib untuk mengingkari atasnya. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, jawaban kita apa? Sehingga dakwah, ada dakwah hujumiyah, ada dakwah difaiyah. Dakwah hujumiyah artinya penanaman ilmu ke dalam hati setiap manusia, sehingga dia mampu untuk berargumen dengan keilmuannya. Dakwah difaiyah adalah dakwah untuk menangkis serangan-serangan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari luar ataupun dari dalam. Dakwah difaiyah. Seumpama pohon yang akan tumbuh, satu sisi ada yang mupukin, itu namanya hujumiyah. Nyiramin, mupukin, hujumiyah. Satu sisi ada yang tugasnya membasmi hama, itu dakwah difaiyah. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, maulid tidak pernah ada di masa-masa awal umat ini dan tidak pernah dilakukan oleh para ulama salafus saleh terdahulu. Imamul Muhaddits Al-Hafiz Muhammad bin Abu Bakar bin Nasiruddin Ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 842 Hijriah. Muhammad bin Abu Bakar bin Nasiruddin Ad-Dimashqi punya kitab Jami'ul Athar fi Maulidin Nabiyil Mukhtar, tentang maulid Nabi, 3 jilid. Maka beliau berkata di dalam kitab tersebut, idza kana hada kafiran ja'a damu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, ata annahu fil yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau orang yang matinya dalam keadaan kafir dan hidupnya senantiasa memusuhi Nabi, tetapi di setiap hari Senin saja diringankan siksanya karena di hari itu dia pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan orang yang nyata-nyata Islamnya, nyata-nyata sholatnya, nyata-nyata cintanya kepada Nabi, dan dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Itu yang dikatakan oleh Imamul Muhaddits Al-Hafidz Muhammad bin Abu Bakar bin Nasiruddin Ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 842 Hijriah di dalam kitabnya yang bernama Jami'ul Athar fi Maulidin Nabiyil Mukhtar, 3 jilid. Di dalam hadis yang tercatat di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahaditsil Basyirin Nadir di Syekhul Imam Jalaluddin Asyuyuti, kata Nabi, innallaha ta'ala yab'atu lihadihil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu lahadina. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan untuk umat ini dalam setiap 100 tahun orang-orang yang akan menjadi mujaddid, pembaharu dalam agamanya. Mujaddid fiddin, yang memperbaharui dalam urusan agama ini di setiap 100 tahun.
Maka 100 tahun yang pertama Mujaddiduddin adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wafat pada tahun 101 Hijriah. Beliau wafat dalam usia 37 tahun. Lalu 100 tahun yang kedua adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i wafat pada usia 54 tahun pada tahun 204 Hijriah. Lalu 100 tahun yang ketiga yaitu Al-Imam Ibnu Suraij Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 306 Hijriah dalam usia 57 tahun. Lalu 100 tahun yang ketiga ada dua orang. Yang pertama Imam Ibnu Suraij, yang kedua Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kita berkata ana muslimun sunniyun syafi'iyun. Kita adalah muslim yang bermadhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wafat pada tahun 324 Hijriah dalam usia 61 tahun. Lalu 100 tahun yang keempat adalah Imam Abu Bakar Al-Baqillani, wafat pada tahun 403 Hijriah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayani, wafat pada tahun 406 Hijriah. Ini mujaddid pada abad yang keempat. Sedangkan mujaddid pada abad yang kelima yaitu Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang wafat pada tahun 505 Hijriah dalam usia 53 tahun. Mujaddid yang kelima Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian mujaddid tahun 100 tahun yang keenam yaitu Al-Imam Fakhrul Razi, yang mengarang kitab Mafatihul Ghaib dalam usia 61 tahun. Beliau dilahirkan pada tahun 606 Hijriah. Dan mujaddid tahun 100 tahun yang keenam, yang kedua adalah Imam Ar-Rafi'i, yang wafat pada tahun 623 Hijriah. Kemudian 100 tahun yang ketujuh yaitu Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, yang wafat pada tahun 702 Hijriah. Lalu 100 tahun yang ke-8 adalah Al-Imam Bulqini, yang wafat pada tahun 805 Hijriah. Dan yang kedua Al-Imam Al-Iraqi, yang wafat pada tahun 806 Hijriah. Yang kemarin tuh, yang mentakhrij hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu 100 tahun yang ke-9 adalah pengarang kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahaditsil Basyirin Nadir di Syekhul Imam Jalaluddin Asyuti, yang wafat pada tahun 911 Hijriah. 911 Hijriah, mujaddid abad yang ke-9, 100 tahun yang ke-9. Lalu 100 tahun yang ke-10 yaitu mujaddidnya Imam Romli, yang wafat pada tahun 1004 Hijriah. Lalu mujaddid 100 tahun yang ke-11 adalah Al-Imam Al-Qurdi, yang wafat pada tahun 1101 Hijriah. Lalu mujaddid yang 100 tahun yang ke-12 adalah As-Sayyid Al-Murtada Az-Zabidi, pengarang Ilhaq Sa'adatil Muttaqin Syarah Ihya, wafat pada tahun 1205 Hijriah.
Maka setelah itu ada ikhtilaf, siapa mujaddid? Nanti akan kembali lagi disepakati mujaddid yang terakhir adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi jawaban yang pertama, wal jawabu ala dzalika annahu laisa kullu ma lam yaf'alhu salafu wa lam yakun fi sadril awwali fa huwa bid'atun muharramatun. Fal jawabu ala dzalika, maka jawaban atas yang demikian itu, kalau ada orang berkata maulid kan gak pernah diajarkan, gak pernah ada di masa-masa awal umat ini, maka itu adalah perkara bid'ah yang munkar. Jawabannya annahu laisa kullu ma lam yaf'alhu salafu, bahwasanya tiada setiap sesuatu yang tiada mengerjakannya ulama-ulama salaf terdahulu, walam yakun fi sadril awwali, dan tidak ada di abad yang pertama, fahuwa bid'atun muharramatun, maka dia adalah bid'ah yang muharramah, bid'ah yang diharamkan. Tidak semua perkara yang ulama-ulama salaf terdahulu tidak mengerjakannya, dan tidak semua perkara yang tidak pernah ada di masa awal umat ini menjadi perkara yang bid'ah yang muharramah. Tidak semuanya begitu. Alasannya, walau kanal amru kadzalika, seandainya adalah perkara sama seperti itu, la haruma jam'u Abi Bakrin wa Umar wa Zaidin radhiyallahu anhum al-Qur'ana wa khutbahu fil masahibi khaufan ala diyaihi bimautir sahabatil qurra'i radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Alasan yang pertama, kalau seandainya hal-hal yang tidak pernah ada di masa awal umat ini menjadi perkara bid'ah, maka niscaya la harumah jam'u Abi Bakrin wa Umar wa Zaidin radhiyallahu anhum al-Qur'ana. Niscaya haramlah pengumpulannya Abu Bakar dan Umar dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum akan Al-Qur'anul Karim. Kalau begitu haram pengumpulan Al-Qur'an di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, di zamannya Zaid bin Thabit. Niscaya itu menjadi haram. Itu bid'ah juga, bid'ah yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khutbahu fil masahibi, dan penulisannya di dalam mushaf-mushaf khaufan ala diyaihi, lantaran kekhawatiran atas hilangnya bimautis sahabatil qurra'i radhiyallahu anhum, dengan sebab wafatnya para sahabat al-qurra, penghafal Al-Qur'an radhiyallahu anhum. Berarti yang dikerjakan oleh Abu Bakar, dikerjakan oleh Umar, dikerjakan oleh Zaid bin Thabit tentang pengumpulan Al-Quran, lalu Al-Quran ditulis dalam satu mushaf karena kekhawatiran Al-Quran hilang di dunia ini gara-gara penghafal Quran di kalangan para sahabat banyak yang meninggal dunia lantaran jihadun fisabilillah. Berarti itu bid'ah munkarah dong, berarti haram dong hukumnya apa yang dilakukan oleh mereka ini. Yang pertama. Yang kedua, wala haruma jam'u Umar radhiyallahu anhu an-nasa ala imamin wahidin fi sholatil qiyami ma'a qawlihi ni'matil bid'atu hadihi. Yang kedua, wala haruma
niscaya haram. Jam'u umara mengumpulkannya Sayyidina Umar radhiyallahu an-nasa manusia-manusia ala imamin wahidin atas satu imam fi sholatil qiyami dalam sholat tarawih. Ma'a qaulihi bersama ucapannya Sayyidina Umar nikmatil bid'atu hadihi, senikmat-nikmatnya bid'ah adalah seperti ini. Nikmatul bid'atu hadihi, senikmat-nikmatnya bid'ah ya seperti ini. Karena salat tarawih dulu para sahabat tuh masing-masing ada belah pojok sini, ada belah pojok sono, ada belah pojok sono, masing-masing. Maka Sayyidina Umar berijtihad untuk mengumpulkan manusia mengerjakan sholat sunnah taraweh dipimpin satu imam dengan 20 rakaat tambah 3 witir. Itu ijtihadnya Sayyidina Umar. Jadi orang sekarang argumen dia lantaran banyak orang yang ikut paham mereka, oh ngapain ikut Umar, ngapain ikut sahabat, ikut Nabi aja. Ini banyak orang yang terdoktrin dengan ucapan-ucapan seperti ini. Ngapain kita ikut sahabat, kita ikut Nabi aja. Ngapain kita bermadhab, kita Al-Quran saja. Langsung Al-Quran, langsung hadis. Ngapain ikutin yang lain? Ini doktrin-doktrin. Sehingga semakin banyak paham-paham tersebut berkembang di dunia-dunia pendidikan kita. Kalau kurang bentengnya dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berkata seperti itu, kita langsung ikut Nabi, kita langsung ikut Al-Quran, benar. Untuk orang yang hidup di zaman Nabi. Kalau dia hidup di zaman Nabi, ya benar ikut Nabi, ikut Quran, ngapain ikut yang lain? Namun ketika dia tidak hidup di zaman Nabi, maka terlalu sombong kalau dia menafikan para ulama-ulama, apalagi ulama-ulama yang masuk dalam tingkatan mujtahid mutlak. Yang kemarin ada 4, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Maliki, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hambali radhiyallahu ta'ala anhum wa Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa harumat tasnifu fi jami'il ulumin nafi'ati. Niscaya haramlah at-tasnifu penulisan-penulisan fi jami'il ulumin nafi'ati pada seluruh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu ditulis dalam satu kitab-kitab, apakah balaghahnya, mantik, ma'ani, bayannya, tasrifnya, nahunya, ilmu adabnya dan lain sebagainya. Itu kan nggak pernah ada di zaman Nabi. Ini saya haram semua dong kalau begitu. Wattikhatur lubuti, riba jam'u lubut. Wattikhatur lubuti, dan menjadikan lubut, pesantren-pesantren, wal madarisi, sekolah-sekolah, wal mustasfayati, rumah sakit, wal is'afi, klinik-klinik pertolongan pertama, wadaril yatama, rumah-rumah yatim, wasujuni, dan penjara-penjara. Itu nggak pernah ada semuanya itu. Bal yajibu an ya'ridha, bahkan wajib bahwa menghadapkan ma'ahdatha, segala sesuatu yang baru, ala adillati syar'i, atas dalil syariat. Menghadapkan perkara semua itu kepada dalil syariat, timbangan syariat. Nanti itu yang menentukan haram atau tidaknya.
Famashtamala ala maslahatin fahuwa wajibun. Famashtamala, maka apa saja yang mencakup ala maslahatin, atas kemaslahatan, fahuwa wajibun, maka dia adalah wajib. Pengumpulan Al-Quran maslahat apa tidak? Kemudian sholat sunnah taraweh maslahat atau tidak? Pengumpulan penulisan ilmu-ilmu maslahat atau tidak? Adanya pesantren maslahat atau tidak? Rumah sakit dan lain sebagainya. Jika mengandung di dalamnya unsur-unsur kemaslahatan, kemanfaatan untuk umat manusia, maka syariat berkata bahwa wajibun, ini wajib. Sehingga ulama berkata, lawit tasa'a ilmur rajuli laqallal khilafu. Lawit tasa'a ilmur rajuli qallak tiraduhu anin nas. Kalau keilmuan seseorang itu semakin luas, niscaya akan sedikit pertentangannya kepada umat manusia. Lau sakatal jahil laqallal khilaf. Seandainya orang bodoh itu diem, niscaya dunia aman, gak bakal ada perselisihan. Dunia semakin rusuh karena orang bodoh ikut komentar. Nggak tahu apa-apa, tahu-tahu langsung justice, oh ini bid'ah, oh ini haram. Tahlilan haram, bid'ah. Apalagi maulidan haram, bid'ah. Masa tinggal ditambahkan tahlil mau, kalau tahlilan agak mau dia. Kalau maulid kelahiran Nabi, maulidan agak mau, tinggal ditambahin an doang dia agak mau. Yasin terima dia, yasinan agak mau dia. Entah kalau Jumat ditambahin Jumatan, agak mau di Jumatan. Famashtamala ala maslahatin fahuwa wajibun. Maka segala sesuatu yang mencakup atas kemaslahatan, maka dia adalah wajib. Au ala muharramin fahuwa muharramun. Atau mengandung hal-hal yang diharamkan, maka dia hukumnya juga adalah haram. Au ala makruhin fahuwa makruhun. Atau atas perkara yang makruh, maka dia adalah makruh. Au ala mubahin fahuwa mubahun. Atau atas perkara yang mubah, maka dia adalah mubah. Au ala mandubin fahuwa mandubun. Atau atas perkara yang boleh, maka dia pun adalah mengandung perkara yang boleh. Jadi kemana aja akan menemukan dua perkara. Ini perintah, ini larangan. Kalau perintah disebut dengan amar. Amar melahirkan 3 hukum. Al-amru yadullu ala wujub, al-amru yadullu ala istihbab, al-amru yadullu ala ibahah. Perintah melahirkan 3 hukum. Perintah bisa menunjukkan wajib, perintah bisa menunjukkan sunnah, perintah bisa menunjukkan mubah. Sedangkan larangan melahirkan 2 hukum, yaitu an-nahyu ala tahrim, an-nahyu ala karohah. Larangan melahirkan 2 hukum. Yang pertama, an-nahyu yadullu ala tahrim. Larangan bisa menunjukkan kepada perkara haram. Yang kedua, an-nahyu yadullu alal karoha. Larangan bisa menunjukkan kepada perkara yang makruh. Jadi enggak perkara perintah hanya wajib, enggak perkara yang dilarang hanya menjadi haram. Tidak. Amar melahirkan 3 hukum, nahi melahirkan 2 hukum. Ini yang disebut dengan
al-adillatus syar'iyyah, dalil-dalil syariat. Kalau emang mengandung nilai kemaslahatan, jadi wajib. Kalau mengandung perkara yang haram, ya jadi haram. Kalau mengandung perkara sunnah, ya jadi sunnah. Kalau perkara mubah, ya jadi mubah. Walil wasaili hukmul maqasidi, dan wasilah itu memiliki hukum maqasid. Apa itu wasilah? Perantara. Apa itu maqasid? Maksud dan tujuan. Seumpama orang tua nyuruh anak rapihin genteng yang bocor, itu amr. Malayatimul wajib illa bi bahwa wajib. Orang tua hanya nyuruh anak rapihin genteng yang bocor, itu amr, wajib. Maka perkara-perkara yang menghantarkan untuk menyampaikan supaya genteng itu rapi, genteng itu nggak bocor, itu namanya wasail, wasilah. Seumpama dia cari tangga, walaupun orang tua kagak nyuruh nyari tangga, tapi makosidnya adalah ngerapihin genteng yang bocor. Anak yang cerdas, walaupun kagak disuruh, dia nyari tangga, karena itu wasail. Maka hukum mencari tangga menjadi wajib, lantaran untuk menyempurnakan kewajiban. Sehingga lahir dalam satu kaidah, malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Apa saja perkara yang mendukung perkara wajib, maka hal itu pun menjadi wajib. Fakullu ma tashmaluhul adillatu syar'iyyatu, maka segala sesuatu yang mencakup dalil-dalil syariat, walam yaqsid bi ihdatsihi, dan tiada berniat dengan mengadakannya, mukhalafatas syariati, menentang akan syariat, walam yastamil ala munkarin, dan tidak mencakup atas perkara yang munkar, fahuwa minad dini, maka dia termasuk dari bagian agama. Ini perkara nggak pernah ada di zaman Nabi, nggak pernah ada di zaman sahabat, dan nggak pernah diperintahkan oleh Nabi. Tetapi ketika mengandung nilai maslahat, dan ketika perkara itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat, maka itu termasuk daripada bagian agama. Wa min samma, ada sama, ada summa. Bedain itu ya. Kalau summa harfu atfin, summa bidham mita, didomahkan huruf fa-nya, summa harfu atfin, yadullu ala tartibi zamani ma'at tarahi. Kalau dikatakan summa dengan domah huruf sa, menunjukkan atas tartibu zamani, urutan-urutan satu zaman, ma'at tarahi, bersama sesuatu yang terjadi berangsur-angsur perlahan-lahan. Contoh, ja'a Khalidun, tumma Ahmadu, tumma Muhammadun. Itu namanya ma'at tarahi. Kalau sama bifat hissa, ismu isyaratin lil ba'idi bimakna hunalika. Kalau sama adalah isim isyarah yang menunjukkan jauh, dengan makna hunalika, di sana. Contohnya, sama rijalun mukhlisun, sama rijalun mukhlisun. Di sana ada orang-orang yang ikhlas. Itu summa, ada sama. Berarti di sini bacanya sama apa summa? Summa apa sama? Sama. Wa min sama
dan dari sanalah qayyadal ulama'u haditsa, mengikat para ulama akan sebuah hadis, kulla bid'atin dolalatin, setiap bid'ah itu adalah sesat, dikoyit oleh ulama bil bid'ati sayyi'ati, artinya adalah bid'ah yang sesat. Bid'ah dolalah itu artinya adalah bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang bertentangan dengan syariat, bid'ah yang mengandung di dalamnya unsur dosa dan kemaksiatan. Itu kulla bid'ah dolalah, artinya bid'ah as-sayyi'ah. Itu kelengkapan hadisnya adalah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu kelengkapan hadisnya. Kalau kita belajar ilmu balaghah, kullu itu terbagi dua macam. Ada kullu bimakna baqtiyah, ada kullu bimakna kulliyah. Kullu kan artinya semuanya, setiap, keseluruhan. Tapi kullu maknanya yang pertama adalah sebagian, maknanya yang kedua adalah keseluruhan. Kullu in kana fi awalil kalimah fa maknahu baqtiyah, wa in kana fi syatril kalimah fa maknahu kulliyah. Di belajar praktis ilmu balaghah. Kullu apabila ia ada di awal kalimat, maka artinya adalah sebagian. Kullu jika diletakkan dan terdapat di tengah-tengah kalimat, maka artinya adalah keseluruhan. Contoh, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya itu. Itu kullunya di awal apa di tengah? Di awal. Kalau di awal berarti artinya sebagian. Setiap kalian pemimpin. Orang gila pemimpin gak? Perempuan pemimpin gak? Kullunya di awal kalimat, artinya adalah sebagian. Berarti kullu bid'ah dolalah itu sebagian apa keseluruhan? Sebagian. Karena dia ada di awal kalimat. Sedangkan jika kullu ada di tengah kalimat, artinya adalah keseluruhan. Contoh, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu kullunya di tengah tuh. Sebagian apa keseluruhan? Ya Allah, kagak ada 5 menit paham ilmu balaghah. Luar biasa. Wa yadullu ala dzalika, dan yang menunjukkan atas yang demikian itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam akan sunnah-sunnah yang baik, contoh-contoh yang baik,
falahu ajruha, maka baginya pahala itu, wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan pahala orang yang mengerjakan dengannya dari setelahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, dari tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Yang mencontohkan kebaikan lalu diikuti, maka dia dapat pahala itu, dan setiap orang yang mengerjakannya maka dia mendapatkan pahala-pahala jariyah yang akan terus mengalir sampai hari kiamat. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ma ahdatha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw ataran fahuwal bid'atu dhallatu, wa ma ahdatha minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dalika fahuwal mahmudu. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata al-Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah, usianya 54 tahun. Ya, Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ngajar, ternyata di belakang gurunya Imam Malik ikut ngaji. Selesai ngaji, Imam Malik nulis di mading, man aradal ilman nabis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Dan kalimat ini, siapapun orang yang ingin dapat ilmu yang bermanfaat, maka senantiasalah hadir di majlisnya Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i kan keluar ngajar, melihat, lah ini ya Allah, tulisan guru gua ini. Kenal, namanya murid kenal, ini tulisan guru gua ini. Ngambil lagi kertas. Fakaifa la yakunu dzalik wa huwa tilmidu kaya Malik. Bagaimana mungkin seorang Asy-Syafi'i mendapatkan ilmu yang manfaat kalau dia adalah bukan dari muridmu, wahai Imam Malik? Tulisan dibalas dengan tulisan. Sama kayak seorang suami lagi marah membini, kagak negor. Akhirnya dia tulis di kertas tuh, bangunin saya jam 5 pagi. Karena dia lagi kagak negor ya. Jadi dia tulis, tempel di tempat tidur ini. Bangunin saya jam 5 pagi. Tahu-tahu jam 8 baru bangun. Marah dia. Lu kagak bangunin gua. Apa kata bininya? Saya udah bangunin abang, saya tulis juga. Bangun. Udah jam 5. Satu-satu namanya. Tulisan dibalas dengan tulisan. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau sedang ngajar, tahu-tahu beliau berdiri bangun. Lantaran ada anak kecil yang lagi main mondar-mandir. Muridnya bingung. Guru, itu kan anaknya orang Yahudi, kenapa begitu takzimnya? Kata beliau, itu adalah anak guru saya. Makin bingung lagi itu murid. Bagaimana itu murid itu adalah anak dari guru engkau, padahal dia adalah orang Yahudi. Kata Imam Syafi'i, saya bingung dalam menentukan hukum masalah anjing. Anjing itu kan ada yang sudah pernah kawin, ada yang belum kawin. Ada yang anjing perawan, ada anjing yang janda. Saya bingung bedainnya bagaimana ya. Akhirnya saya tanya sama itu orang Yahudi,
Jawabannya enteng banget. Yang mana-mana kencing bari jongkok itu anjing perawan. Yang mana-mana kencing sambil jalan janda itu. Imam Syafi'i bilang dapat penjelasan itu anak guru saya karena menceritakan tentang bagaimana hukum anjing yang perawan dengan anjing yang janda. Ini guru. Sehingga ulama berkata, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah satu kebanggaan yang didapatkan oleh seseorang ketika dia mampu mencintai orang yang dia cintai. Akan tetapi satu kebanggaan yang luar biasa adalah ketika dia mampu dicintai oleh orang yang dia cintai. Itu baru kebanggaan yang luar biasa. Kalau orang itu cinta kepada siapapun boleh, tapi nggak semua orang mendapatkan cinta itu, nggak semua orang dicintai itu. Ataupun laisa sya'nu an yabtakhira tilmidu bi syaikhin walakinna sya'na an yabtakhira syaikhu bi tilmidi. Bukanlah satu kebanggaan yang sebenarnya ketika seorang murid itu membangga-banggakan gurunya. Satu kebanggaan yang sesungguhnya adalah ketika gurunya itu membangga-banggakan muridnya. Itu baru yang luar biasa. Kalau ngaku, siapa juga boleh ngaku. Guru gua hebat banget, begini. Ya kalau ngaku semua juga boleh. Tapi siapa di antara kita yang dapat pengakuan dari guru kita itu? Itu yang baru luar biasa. Ada seorang yang bernama Syekh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Ini orang Spanyol ini. Wafatnya di Mesir. Punya guru Syekh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Punya guru Syekh Al-Imam Abdus Salam Ibn Mashish. Maka Syekh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, nama lengkapnya adalah Syekh Al-Imam Ahmad bin Umar bin Muhammad Al-Mursi, yang wafat pada tahun 685 Hijriah. Punya 3 murid. Kata beliau, setiap dari kalian minta doa apa, aku akan doain. Ini kata gurunya nih, Syekh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kalian mau doa, kalian mau apa, aku akan doain. Murid yang pertama bilang, Ainun min uyunillah. Murid yang kedua bilang, Ainun min uyuni Rasulillah. Murid yang ketiga bilang, Ainun min uyuni Syekh. Murid yang pertama, kamu mau apa? Nanti saya doain. Kata murid yang pertama, Ainun min uyunillah. Penglihatan dari penglihatan Allah. Artinya dia ingin melebur ke dalam cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka murid itu adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atha As-Sakandari, atau yang dikenal dengan Ibnu Atha'illah, yang wafat pada tahun 709 Hijriah, memiliki karangan yang terkenal yaitu Kitabul Hikam, yang berisikan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan murid yang kedua, dia bilang, Ainun min uyuni Rasulillah. Pandangan dari pandangan Rasulullah. Artinya ia ingin melebur cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka murid ini yang bernama Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Zaid
Al-Busiri, pengarang kitab Burdah yang terkenal, yang di dalamnya mengandung puji-pujian kepada Rasulullah. Wafat pada tahun 696 Hijriah, Al-Imam Al-Busiri. Sedangkan murid yang ketiga, dia bilang, Ainun min uyuni syekh, pandangan dari pandangan seorang guru. Artinya dia nggak pengen melebur cinta kepada Allah, dia nggak pengen melebur cinta kepada Rasulullah, tapi dia pengen melebur cinta kepada guru. Maka murid ini adalah Syekh Al-Imam Yaqut bin Abdullah Al-Habashi Al-Arshi, atau yang dikenal dengan Al-Imam Yaqut Al-Arsh, yang wafat pada tahun 707 Hijriyah. Maka setelah itu dia menjadi khalifahnya Syekh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, khalifah yang ketiga dalam Thariqah Syadiliyah setelah Syekh Al-Imam Abul Hasan Asyadili. Kemudian Syekh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, yang ketiga adalah Syekh Al-Imam Yaqut Al-Arsh. Dan dia pun akhirnya dinikahkan oleh putri dari Syekh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma ahdatsa